Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sedang memasuki fase yang membingungkan. Hal ini karena jumlah kasus harian ataupun kasus aktif COVID-19 secara nasional berada dalam tren menurun, namun tingkat kematian masih tinggi. Padahal dalam kondisi normal, jumlah kasus dan kematian semestinya bergerak dalam tren yang sama. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, dengan tema Menghapus Kematian Bukan Solusi bersama saya, Leonard Samosir. Dan kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi di nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita akan bicara soal angka kematian. Ya. Ini menarik karena di satu sisi itu sering dipakai atau dianggap orang takut, menakutkan. Betul. Tapi di sisi lain memang kita perlu melihat itu. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline. Ya. Jadi headline ya, yang senapas dengan editorial kita, Mas Jaka. Lebih serius atasi kematian. Ini apakah memang benar ada kesalahan pencatatan data sehingga kemudian beberapa hari kita lihat sempat 2.000 lebih kematian dalam satu hari, atau memang seperti apa, Mas Jaka? Ya, kalau versinya pemerintah, versi Sakat kan ada data yang dilaporkan oleh daerah itu kan tidak real time ya. Artinya ada data yang bahkan 21 hari ke belakang baru dilaporkan. Tetapi apapun, menurut kami bahwa kematian yang dialami di Indonesia memang tinggi. Artinya data-data yang sekalipun mungkin itu tidak real time, tapi artinya bahwa ya, tingkat kematian masih cukup tinggi dan ini harus menjadi perhatian yang sangat serius. Apalagi di luar Jawa ya. Iya. Yang dipertanyakan orang adalah begini, Mas Jaka, apakah memang kemudian ini angka 2.000 itu memang dalam satu hari atau memang akumulasi sekian hari? Karena itu yang juga bisa membuat orang bisa salah persepsi ya. Ya, kalau data yang dikeluarkan pemerintah setiap hari itu kan sebenarnya kan angka harian 24 jam terakhir ya. Seharusnya dan itu kan fluktuatif. 2 hari lalu atau 3 hari lalu sekitar 2.000 sekian, kemudian kemarin sekitar 1.500, memang fluktuatif. Tapi apapun ini menunjukkan bahwa tingkat kematian kita masih cukup tinggi, bahkan beberapa kali kita juga tertinggi di dunia, dan ini tidak boleh dipandang ringan meskipun ada kabar baik karena tingkat kasus positif sudah menurun. Baik, kita nanti akan bahas itu lebih jauh di editorial. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1, ini terkait sepak bola. Messi menargetkan Liga Champions. Menarik karena tadi saya lihat di Metro Pagi ya, sebelum kita on air ini, Mas Jaka, bahwa kedatangan Messi itu luar biasa disambut pendukung PSG. Ini apakah mungkin seorang Lionel Messi bisa mengangkat PSG sama seperti waktu dia di Barca begitu? Bagaimana? Ya, kalau Messi itu kan ditakdirkan sebagai seorang pembeda ya. Artinya ketika dia tampil, Mas Jaka pendukung Messi nih kelihatannya. Artinya dengan kemampuannya yang luar biasa, bahkan dia disebut-sebut sebagai pesepak bola dari planet lain. Dan saya pikir ya tidak salah kalau pendukung PSG sangat berharap bahwa Messi akan memberikan prestasi yang lebih moncer pada PSG. Salah satunya adalah Liga Champions, karena mereka belum pernah juara setelah diambil dari konglomerat Qatar. Jadi saya pikir kedatangan PSG itu tidak hanya secara sepak bola, tetapi juga secara bisnis. Kemarin juga begitu Messi datang, kostum Messi nomor 30 langsung habis terjual. Kemudian di Instagram PSG langsung kebanjiran 20 juta follower baru. Dan saya pikir ini memang sebuah sesuatu yang sangat fenomenal bagi PSG dan tentu saja bagi Messi yang di sisa-sisa usia untuk sepak bola profesional. Teman saya berkata, kalau begitu kita hire saja Messi untuk tim nasional Indonesia. Saya bilang ya beda lah. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini ada berita PT MPI, Media Properti Indonesia, berharap sengketa segera usai. Ini memang ada dispute di pembangunan gedung Indonesia One ya, Mas Jaka ya? Bagaimana, Mas? Dan PT MPI kan sudah melaporkan China Sonangor Real Estate ke Polda Metro ya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Tapi intinya begini, bahwa
apa yang dilakukan oleh PT MPI ini adalah ingin membuktikan bahwa investor asing itu jangan semena-mena mempermainkan investor lokal. Karena ada dugaan seperti itu Karena sekarang? dugaan ada seperti itu. Karena kan sengketa kan terjadi soal kepemilikan saham dan proyek yang sedang berlangsung. Dalam kepemilikan saham misalnya PT Sonangol ini kan sempat menjanjikan sampai 30% dari 1%, tapi sampai sekarang juga tidak jelas. Kemudian juga terjadi restrukturasi kepengurusan tanpa dilibatkan dalam perombakan seperti itu. Jadi ya tentu saja PT MPI tidak ingin berlama-lama kasus ini terkatung-katung sehingga Gedung Indonesia 1 juga terkatung-katung juga pembangunannya. Dia tetap diselesaikan secara sebenarnya pengen diselesaikan secara secara tidak secara hukum sebenarnya, tetapi karena dari Sonangol tidak ada etikat baik, tidak ada respon yang diharapkan, akhirnya diadukan ke Polda. Baik, kita harap supaya ada penyelesaian kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dan semoga tidak perlu sampai ke misalnya antar negara begitu karena ini kan urusan bisnis, semoga kita melihat ada etikat baik dari semua pihak. Harus sama-sama profesional saya pikir. Baik, kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi tajuk menghapus kematian bukan solusi. Ini sudah dijelaskan oleh juru bicara Kemenko Maritim Investasi, Mas Jaka, bahwa bukan dihapus loh. Ini hanya tidak dipakai sementara karena mau dibersihkan datanya. Bagaimana, Mas? Iya, saya pikir kan sebelumnya ada pernyataan dari Pak Luhut sebagai koordinator PPKM Jawa Bali bahwa indikator kematian akan dikeluarkan dari perhitungan untuk penentuan PPKM dan penanganan pandemi. Saya pikir ini sebuah pernyataan yang kita sayangkan karena kematian itu salah satu indikator yang paling penting untuk menentukan apakah penanganan pandemi sudah on the track atau masih perlu ditingkatkan atau malah mundur ke belakang. Jadi ketika indikator kematian hendak dikeluarkan dari syarat-syarat untuk menentukan penanganan pandemi, ya tentu saja ini sebuah langkah yang kita sayangkan, kita kritik, dan tidak bisa indikator kematian itu dikeluarkan. Meskipun kemudian ada pernyataan dari juru bicara bahwa itu dikeluarkan sementara, ya bagus ya, tapi artinya kita menegaskan bahwa kematian sama sekali tidak boleh dikeluarkan dari indikator untuk menentukan penanganan pandemi. Iya, karena di dalam editorial juga dikatakan bahwa masalah data ini masalah serius. Betul. Beberapa teman saya juga mengatakan sebetulnya yang dilaporkan itu mungkin hanya puncak gunung es katanya begitu. Tapi kita akan bahas itu ya Mas Jaka. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, menghapus kematian bukan solusi. Menghapus kematian bukan solusi. Gelombang pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sedang memasuki fase yang membingungkan. Kita sebut begitu karena di satu sisi, jumlah kasus harian ataupun kasus aktif COVID-19 secara nasional berada dalam tren menurun, tetapi tingkat kematian masih bertambah tinggi. Dalam kondisi normal, jumlah kasus dan kematian semestinya bergerak dalam tren yang sama. Pada Selasa 10 Agustus lalu, jumlah kematian itu bahkan kembali menembus di atas 2.000 kasus. Tepatnya 2.048 orang meninggal akibat COVID-19. Itu angka tertinggi sejak 27 Juli 2021 yang mencatat kematian sebanyak 2.069 jiwa. Hanya 2 kali itulah Indonesia mencatat penambahan kasus kematian menembus angka 2.000 selama pandemi, dan keduanya terjadi saat kasus penularan COVID-19 tengah melandai. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan sempat menjelaskan bahwa angka kematian tinggi itu lebih disebabkan oleh masalah keterlambatan input data sehingga akumulasi kasus dilakukan dari beberapa pekan sebelumnya. Pendek kata, menurutnya, problem data itu menimbulkan distorsi dalam penilaian. Bahkan kemudian pemerintah mengambil langkah mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian penanganan pandemi untuk sementara waktu.
Mungkin benar ada persoalan data, karena harus kita akui, negeri ini memang hampir selalu tersandera oleh ketidakakuratan data dan pendataan. Namun, apakah arif kalau ketidakbecusan data itu serta-merta dijadikan alasan untuk menghapus angka kematian dari variabel penanganan pandemi, walaupun disebut untuk sementara waktu? Semata menyalahkan pengumpulan data seraya menegasikan fakta bahwa kematian masih mencatat angka yang tinggi, sungguh sebuah respons pemangku kebijakan yang amat tidak bijak. Keputusan mencabut angka kematian dari indikator penanganan pandemi ibarat membuang kulit, sementara isinya tak disentuh. Tidak menyelesaikan persoalan, tidak membuat angka kematian menjadi turun. Tugas pemerintah ialah mencari sebab kematian yang tinggi, memetakan persoalannya secara detail, kemudian menentukan solusi melalui strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengerem laju kematian. Dicarikan solusi karena angka kematian mestinya tidak bisa dihilangkan, kendati untuk sementara waktu, sebagai indikator penting dalam pandemi. Sejatinya dalam konsep besar penanganan wabah, indikator angka kematian tidak hanya penting untuk menilai derajat keparahan, tetapi juga untuk mengetahui pola penyebaran sekaligus pola kematian yang terbentuk oleh wabah tersebut. Pola-pola itu kemudian bisa menjadi landasan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan merencanakan strategi penanganan pandemi yang lebih baik. Seperti saat ini pun, sesungguhnya sudah terbentuk sebuah pola bahwa kematian yang banyak terjadi di saat kasus menurun ialah sebuah gambaran masih lemahnya intervensi pemerintah dalam hal testing, tracing, dan treatment COVID-19 alias 3T. Kelemahan 3T itu membuat banyak kasus COVID-19 tidak terdeteksi dan sebagian lagi terdeteksi tetapi terlambat mendapat penanganan. Inilah salah satu yang barangkali bisa menjelaskan mengapa tingkat kematian akibat COVID konsisten tinggi hingga hari-hari ini. Ingat, kematian COVID-19 tidak hanya terjadi di rumah sakit, tetapi juga banyak terjadi di rumah. Artinya, selain menyebabkan deteksi yang buruk, lemahnya 3T juga mengakibatkan keterlambatan penanganan dan rujukan bagi pasien isolasi mandiri. Kini, mau tidak mau, persoalan kematian yang tinggi mesti dijadikan fokus penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Percuma kita membanggakan turunnya kasus COVID-19, tetapi pada saat yang sama, tingkat ketidakselamatan alias kematian malah tak turun-turun. Sekali lagi, kita ingatkan, jadikan ia fokus penanganan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba dengarkan Mas pendapat dari pemirsa ya. Bagaimana mereka melihat soal angka kematian ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Menghapus kematian bukan solusi. Bagaimana Pak? Saya setuju dengan judul itu. Karena menurut saya salah satu indikator utama saya garis bawahi adalah jumlah kematian. Ini malah dihapus. Tentang laporan hasil penanganannya jelas nanti pasti juga tidak benar sesuai apa yang disarankan oleh WHO. Alasan keterlambatan karena entry data. Menurut saya bukan itu soalnya, tapi sistemnya yang tidak benar. Coba kita perhatikan, 1,5 tahun kita sudah melalui hal seperti ini. Jadi selama 1,5 tahun ini data kematian nggak benar semua itu kalau begitu. Kita masih berkutat di entry data. Padahal kita punya teknologi, punya SDM yang canggih untuk itu. Lantas nantinya penilaian daerah berada di level 2, 3, 4 itu berdasarkan apa? Karena kematiannya dibuang gitu loh. Sesungguhnya tidak sulit, cuman how to manage yang tidak pernah dilakukan dengan baik. Setiap ada yang meninggal pasti ada surat kematian dari rumah sakit. Itu saja di WA kek, diapain kek langsung ke server. Karena ini gampang setelah dipisah-pisah yang meninggal karena COVID atau bukan. Karena kan kita pengen tahu data yang meninggal COVID. Dengan demikian kematian yang dibuang itu, maka laporan hasil dari penanganan COVID
akan terlihat bagus karena jumlah kematiannya tidak ada. Ini untuk apa laporan seperti itu? Dan katanya cuma hitungan minggu ini akan selesai. Saya pernah menjadi orang teknologi. Itu hitungan hari bisa selesai untuk membuat aplikasi tentang itu. Kita punya data laporan tentang aktif. Bisa bagus kok. Kok ini enggak gitu loh. Aneh. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo Silitonga ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi media Indonesia. Selamat pagi, silakan Kita Pak Edward. prihatin dengan jumlah kematian yang begitu meningkat. Tetapi saya perlu informasikan, memang banyak dilema, banyak problema yang dihadapi. Saya ceritakan di kampung saya, orang itu seolah-olah kalau kena COVID itu aib. Mereka seolah-olah kalau mengatakan apa demam malaria atau tipes, padahal sehingga keluarganya tidak mau membawanya ke rumah sakit. Setelah parah baru dibawa ke rumah sakit. Setelah dia tidak bisa, sudah perlu bantuan oksigen, barulah rame-rame dibawa. Nah ini kenapa tingkat kematiannya tinggi. Nah ini yang perlu dilakukan. Soal data kematian, semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan data yang valid. Nah kalau datanya yang nggak valid, apa yang dilakukan oleh tindakan yang akan diambilkan pasti akan ngawur. Nah kita sesalkan kalau ada pernyataan bahwa akan menghapuskan data. Mudah-mudahan soal kematian, kalau dengan pemerintah kita sudah beri apresiasi yang sangat tinggi. Pemerintah sudah bekerja, sudah maksimal. Walaupun dengan segala kekurangannya, saya merasa saya dalam kondisi isoman sekarang. Tetapi petugas puskesmas terus menghubungi saya. Dan saya kasih tahu, memang agak problem begini, kalau ada yang demam, itu untuk swab itu 150.000, dengan obat-obatnya sekitar 600.000. Untuk masyarakat kampung itu agak berat. Nah ini gimana solusinya? Ini yang penting untuk menanggulangi COVID ini. Saya mengalami itu, begitu saya swab 150.000, biaya obat-obat 600.000. Kalau orang kampung petani ini agak berat ya. Nah, saya sebenarnya sendiri sedang isoman sekarang sudah 7 hari ini. Nah, mudah-mudahan data kematian itu memberikan gambaran. Tapi saya informasikan bahwa di kampung saya, di lingkungan saya, kalau tempo hari, paling nggak sehari saya dengar 5 kali ambulan lewat. Tapi sekarang tidak. Tidak, betul. Ya? Sudah jauh berkurang, sudah sangat jauh berkurang. Baik, terima kasih Pak Edward dan semoga segera sembuh lebih cepat lagi. Terima kasih. Dan pendapat dari para pemirsa ini masih akan kita bahas selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, tadi sebelum jeda ada Pak Ondo dan Pak Edward yang sama-sama menyayangkan kalau kemudian angka kematian memang kemudian tidak dimasukkan dalam perhitungan atau penilaian kondisi. Tapi pertanyaannya begini Mas Jaka, kalau memang masalah data, apakah memang itu terus-terusan terjadi? Tadi ada poin yang bagus dari Pak Ondo, kita sudah lebih dari 1,5 tahun. Kenapa soal data COVID ini tidak juga bisa lebih cepat, lebih akurat? Bagaimana? Ya kalau data COVID ini kan sebenarnya kan dari daerah ya. Daerah yang melaporkan, yang menginput apa perkembangan setiap hari, kemudian ini ke pusat. Dan saya pikir ujung tombaknya adalah daerah. Artinya pihak-pihak terkait yang daerah harus betul-betul memberikan data yang valid. Karena dengan data yang valid penanganan terhadap pandemi ini akan lebih terarah, lebih terukur. Kalau datanya juga tidak valid ya agak repot juga untuk menangani pandemi. Bisa jadi terapi yang diberikan untuk penanganan berarti keliru kalau datanya tidak valid. Jadi saya pikir harus ada benar-benar ada kerjasama yang semakin erat ya antara daerah dengan pusat. Jadi daerah harus setiap hari memberikan data-data yang real time yang tidak boleh ditumpuk-tumpuk beberapa hari berikutnya baru di ini sekarang atau kemudian, karena dengan begitu akan terjadi salah arah. Dan saya pikir sebenarnya tidak terlalu sulit kalau daerah itu memberikan data yang valid kan. Betul tadi kata Pak Edward sama Pak Ondo kan rumah sakit juga ada datanya, umpamanya siapa yang masuk, siapa yang sembuh, siapa yang meninggal. Tinggal memberikan laporan kepada pusat sudah ada salurannya. Nah, tapi masalahnya begini Mas Jaka, kalau lewat rumah sakit ya. Tapi kalau kemudian ada yang meninggal di rumah, betul.
Dan itu memang ada keengganan menurut Pak Edward dari warga untuk diketahui bahwa karena COVID. Karena nanti kemudian pemakamannya terpisah misalnya, lalu prosesi pemakamannya juga tidak bisa dalam kondisi normal begitu. Dan ini untuk beberapa kepercayaan kan berbeda begitu ya dengan perasaannya. Nah, untuk hal-hal seperti ini bagaimana? Ini kan membuat data juga jadi tidak valid. Iya, ini salah satu kendala ya. Artinya kan masih banyak juga warga yang merasa dia isoman di rumah itu lebih nyaman misalnya. Padahal ketika punya gejala yang lebih berat itu sebenarnya sangat berbahaya kalau kita isoman di rumah. Apalagi ketika rumahnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan isoman. Jadi saya pikir harus ada juga peran aktif dari masyarakat untuk betul-betul yang mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau umpamanya mereka harus ke rumah sakit, ya mendingan ke rumah sakit atau ke tempat isolasi terpusat. Kalau di Jawa kan sekarang tingkat keterisiannya kan juga sudah menurun drastis. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ke tempat isolasi ketika mereka terpapar atau punya gejala yang cukup ringan atau berat. Karena dengan melakukan isolasi mandiri di rumah itu pemerintah baik pusat maupun daerah memang agak kesulitan untuk melakukan pemantauan karena begitu banyak yang harus dipantau. Meskipun tingkat puskesmas juga sudah mulai melakukan tugasnya dengan cukup baik sebenarnya. Bagaimana memastikan angka atau data kematian ini akurat dan kita bisa memakai itu sebagai cara untuk menanganinya? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Mas Tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada cerita dongeng bahwa ada gadis kecil yang bertudung merah yang terus-terusan mengatakan ada serigala, ternyata tidak ada. Dan ketika ada serigala betulan, akhirnya tidak bisa ada yang menyelamatkan karena tidak percaya. Nah, kalau data kematian ini kita analogikan seperti itu, dan ini kan ketika dikatakan tidak valid, ini bahaya juga. Kapan validnya begitu? Itu bagaimana, Mas? Pusat kan sudah bertekad untuk merapikan data. Kemarin Pak Jody juru bicara Pak Luhut bilang sementara akan dihilangkan sementara, akan dirapikan, kemudian akan lagi dijadikan indikator. Saya pikir semangatnya bagus. Artinya bahwa data yang ingin ditampilkan ke publik adalah data yang betul-betul akurat. Tidak merupakan penumpukan dari hari-hari sebelumnya. Tetapi saya pikir pemerintah juga harus berani ambil sikap. Tidak perlu beranggapan bahwa banyaknya kematian itu sebuah aib. Kalau itu sebuah fakta yang tidak apa-apa, diungkapkan saja ke publik. Bagi publik kan bisa juga jadi sebuah warning bahwa situasi kita masih gawat seperti ini, kita tidak boleh main-main lagi. Saya pikir itu sebuah langkah yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Dan yang paling penting adalah dengan data kematian yang akurat, apa yang harus dilakukan adalah betul-betul sesuai yang harus dilakukan, harus terarah, harus terukur. Kan kematian itu salah satu dari 4 indikator dalam penanganan pandemi. Ada misalnya kasus harian menurun atau tidak, jumlah tesnya menurun atau tidak, kemudian juga tingkat keterisian rumah sakit dan pelayanan kesehatan menurun atau tidak, dan tingkat kematian itu harus menurun, tidak boleh menurun atau tidak, tapi harus menurun. Dan saya pikir ini sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tidak apa-apa kalau umpamanya data kematian yang benar-benar akurat itu masih menunjukkan tingkat kematian tinggi. Dengan begitu, ya pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih serius lagi untuk menangani pemerintah daerah juga harus ya, Mas, karena kan belum lama kita pernah dengar bahwa bahkan untuk tes saja ada kecenderungan beberapa pemerintah daerah mengurangi supaya kasusnya jadi seakan-akan tidak banyak begitu. Betul. Saya pikir harus pemerintah daerah juga harus punya komitmen yang sama. Paparkan apa adanya sehingga yang dilakukan itu lebih terarah dan lebih terukur. Jangan menutupi kasus, jangan mengurangi jumlah kematian, jangan mengurangi jumlah kasus positif karena itu justru akan mengganggu proses penanganan pandemi. Baik, kita tunggu bagaimana validasi dari data ini sambil tetap meningkatkan kewaspadaan kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi.
Pemirsa, saat ini mau tidak mau persoalan kematian yang tinggi harus dijadikan fokus penanganan pandemi COVID-19. Percuma kita membanggakan turunnya kasus, tapi pada saat yang bersamaan tingkat keselamatan atau kematian malah tidak kunjung menurun. Tetap pakai masker Anda, taati protokol kesehatan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV